Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmadita Pasilia, NIM 9414230042. Di video kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ekonometrika dengan dosen pengampu Bapak Bobiranto Payu SSI MM. Nah, di sini kita sudah memiliki data yang kita ambil dari Provinsi Jawa Tengah. Nah, di sini masih ada variabel yang berstatus kategori, yaitu di status daerah ada kabupaten dan kota, serta di letak geografis ada pesisir dan non-pesisir. Jadi kita ubah di dummy status daerah. Di sini baseline-nya saya ambil yaitu kota, kabupaten bukan baseline. Kemudian di letak geografis saya mengambil non-pesisir sebagai baseline-nya, sedangkan pesisir bukan baseline. Selanjutnya kita salin data ini. Kemudian kita buka SPSS, kita salin datanya. Nah, setelah itu pergi ke menu variabel view. Ini kita ganti status daerah, kemudian ini PE, kemudian ini TPT, lalu ini RLS, kemudian POV, lalu dummy letak geografis. Di label ini kita tulis namanya dengan baik, itu dummy status daerah, kemudian pertumbuhan ekonomi. Setelah itu tingkat pengangguran terbuka, kemudian rata-rata lama sekolah, setelahnya tingkat kemiskinan, kemudian dummy letak geografis. Ini kita perbaiki. Kemudian di value-nya ini yang dummy kita ubah. Nah, ini kita tulis 0 untuk baseline-nya itu kota, kemudian kita edit, lalu 1 untuk kabupaten, edit lagi. Nah, setelah itu kita oke kan. Dummy letak geografis pun kita akan buat seperti itu, 0 untuk non pesisir dan 1 untuk pesisir. Kemudian oke kan. Nah, setelah itu pergi ke menu analyze, lalu regresi, kemudian pilih linear. Nah, untuk tingkat kemiskinan itu kita pindahkan ke dependen, sisanya kita pindahkan pada independen. Kemudian kita oke kan. Nah, ini hasilnya dari hasil olah data untuk Provinsi Jawa Tengah. Baik, selanjutnya setelah mengolah data, kita masuk pada uji overall. Nah, di uji overall ini
ada syaratnya, yaitu H0 sama dengan beta 1 sama dengan beta 2, seterusnya sama dengan 0. Secara overall model regresi tidak signifikan. Kedua, H1 sama dengan minimal beta 1 tidak sama dengan 0. Secara overall model regresi signifikan. Kita ambil alfanya itu sebesar 5%, statistik uji F, kriteria uji tolak H0 jika nilai probability F kurang dari nilai alfa. Nah, dari hasil olah data saya, kesimpulan yang saya dapat itu dari hasil double ANOVA ini kita lihat menunjukkan bahwa nilai F itu sebesar 7,430 dan signifikasinya itu 0,00, sehingga lebih kecil dari nilai alfa yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak atau secara overall model regresi signifikan. Kemudian selanjutnya pengujian parsial dummy status daerah. H0 sama dengan beta 1 sama dengan 0, tidak ada pengaruh X terhadap Y. H1 sama dengan beta 1 tidak sama dengan 0 atau ada pengaruh X terhadap Y. Nilai alfanya 5%, stat uji T, kriteria uji tolak H0 jika signifikan kecil alfa. Dari olah data yang telah saya lakukan, kesimpulannya yaitu dari hasil analisis yang diperoleh dapat dikatakan tidak terdapat perbedaan tingkat kemiskinan antara daerah yang berstatus kota dan kabupaten, di mana rata-rata tingkat kemiskinan di status daerah sebesar 0,494 yang ini. Kemudian uji parsial pertumbuhan ekonomi dihipotesiskan negatif. Stat uji itu uji T dan probability. Kriteria uji signifikan kalau kecil alfa, nilainya harus bertanda negatif. Kesimpulannya untuk yang telah kita lakukan olah data, untuk uji T itu signifikasinya pertumbuhan ekonomi itu sebesar 0,807. Kemudian tandanya harus negatif 0,24. Dua-duanya memenuhi kriteria, jadi kesimpulannya H0 ditolak. Berarti ada pengaruh negatif variabel pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. Nah, selanjutnya uji parsial TPT dihipotesiskan positif. Di sini kesimpulan yang kita dapat dari hasil olah data, nilai signifikasinya itu 0,294 dan nilainya positif. Nilainya harus negatif, sedangkan di sini di tabel P itu nilainya positif, jadi tidak memenuhi syarat. Kesimpulan yang dapat diambil itu H0 diterima, berarti tidak ada pengaruh negatif variabel tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan. Selanjutnya uji parsial RLS rata-rata lama sekolah dihipotesiskan negatif, maka kesimpulannya nilai signifikasinya 0,008 dan tandanya negatif yaitu min 2,871. Dua-duanya memenuhi kriteria, jadi kesimpulannya H0 ditolak, berarti ada pengaruh negatif variabel rata-rata lama sekolah terhadap tingkat kemiskinan. Selanjutnya uji parsial dummy atau letak geografis. Nah, di sini letak geografisnya itu stat uji T, kriteria uji tolak H0 jika signifikan kecil alfa. Dari hasil analisis yang diperoleh dapat dikatakan tidak terdapat perbedaan tingkat kemiskinan antara daerah pesisir dan non pesisir, di mana rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 0,36 ini. Kemudian pengaruh, kita masuk pada pengaruh masing-masing variabel. Di sini POV sama dengan 22,40 tambah 1,266 DSD kurang 0,144 PE tambah 0,300 TPT kurang 1,58 rata-rata lama sekolah kurang 2,023 dummy letak geografis.
Nah, interpretasinya itu terdapat pengaruh negatif dari pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. Yang kedua, terdapat pengaruh positif dari tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan. Ketiga, terdapat pengaruh negatif dari rata-rata lama sekolah terhadap tingkat kemiskinan. Keempat, daerah yang berstatus kabupaten akan memiliki tingkat kemiskinan 1,2266 lebih rendah dari kota. Yang terakhir, letak geografis yang berstatus non-pesisir akan memiliki tingkat kemiskinan 2,023 lebih rendah dari pesisir. Nah, itulah hasil dari uji data saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.